ada keburukan atau emosi di aku, itu malah menginginkannya itu nyawa. Di dalam mimpi tuh biasa aja kayak penari-penari cantik itu, make up biasa gitu. Cuma memang nggak ngomong apa-apa sih, cuma diem doang. Dia menunjukkan wujudnya doang. Tapi memang yang disebutkan si apa yang ibu yang kerasukan itu memang betul gitu. Ya kayak percobaan, kalau misalnya aku berantem nih kayak gitu kan, bisikan kayak percobaan bunuh diri nya tuh paling ke tangan. Jadi gini loh, aku itu bisa tenang kalau aku lihat darah sendiri gitu. Ya, kan kembang goyang itu kan kayak tajam kan? Ya, yang ditusukkan. Iya kan? Nah, katanya itu kembang goyang itu yang bikin kayak bawa-bawa aku ke pengen ke kematian itu. Tell me your other side. Halo, selamat malam sahabat Dimensi, kembali lagi di Kamar Misteri. Jadi kali ini aku punya narasumber yang baru menyadari setelah beberapa tahun memiliki hodam, dan hodam ini tuh memikat gitu ya. Nah, selebihnya mungkin bisa diceritakan, tapi kita kenalan dulu. Halo Teh Santi. Halo. Ya, jadi ini yang akan bercerita mengenai hodam pemikat. Boleh Teh Santi kita mulai cerita? Ya. Jadi Teh Santi ini tuh memiliki hodam pemikat tapi baru menyadari beberapa tahun ke belakang ya. Nah, boleh asal muasal dari hodam pemikat itu gimana sih? Jadi awalnya itu memang aku tahu dari almarhum ibu aku kan. Jadi beliau itu cerita kalau memang dulu nenek aku, mamahnya papah lah ya. Jadi mertua beliau memang dulu itu banyak banget susuknya tuh. Jadi kayak susuk untuk pemikat gitu kan. Nah, katanya pas aku lahir itu diturunin dengan cara kayak ditiupin ke ubun-ubun gitu lah ya. Aku juga gak ngerti soalnya masih bayi juga kan. Nah, kita itu kan 4 bersaudara. Cuman kakak-kakak aku itu kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi kayaknya dituruninnya ke aku bisa. Nah, aku juga nggak tahu setelah aku dewasa lama-lama jadi nggak sadar juga. Nah, beberapa tahun kebelakang ini aku terjun ke dunia entertain gitu kan. Aku sebagai penyanyi. Nah, baru tuh ada muncul-muncul keanehan gitu kan. Perasaan-perasaan yang kok kayak orang-orang ngelihat aku beda gitu. Awal mulanya itu ketika aku show di satu tempat. Nah, tiba-tiba ada ketemulah sama orang yang bisa ngelihat kayak sensitif gitulah ya. Nah, beliau itu tiba-tiba ketemu sama aku kesurupan. Jangan keluarkan dari badannya. Jangan keluarkan dari badannya. Perhatikan. Enggak. Ya kerasukan gitulah. Jadi orang yang ketemu sama Teh Santi ini tuh kerasukan, padahal itu baru pertama kali. Jadi beliau itu seorang perempuan lah ya. Dia itu mamahnya salah satu personil dari kru gitu, dari kru grup itu. Nah, terus tiba-tiba beliau tuh kayak melototin aku gitu pas pertama lihat itu kan. Aku heran kan kenapa gitu. Nah, nggak lama beliau itu kerasukan gitu. Kayak kerasukan seperti biasa lah, minta apa gitu, minta sesajian lah gitu kan. Boleh disebutin kok sesajiannya tuh? Ya kayak minta rokok. Nah, yang anehnya itu kan aku tahu dia ngerokok, tapi rokoknya yang dipinta bukan rokok dia yang biasanya gitu. Kan. Udah gitu ternyata nggak ada tuh, kayak ngamuk-ngamuk. Terus minta ya udahlah ya disembuhin lah sama penduduk di sekitarnya, sama yang punya acara yang juga. punya ilmu juga gitu. Nah, setelah itu kan aku nanya nih kenapa gitu kan orang-orang di situ. Iya katanya
udah lihat si teteh itu gitu kan. Terus aku bilang, kenapa Bu, kan kita baru ketemu loh, kenapa Ibu tiba-tiba begitu gitu kan, melototin gitu. Ya, aku juga kaget. Iyalah pastilah. Terus kalau kata Sundanya begini sih katanya, ya mohon neng aya nu ngiring saurna gitu. Jadi artinya itu teman-teman, ya neng ada yang ngikut gitu, kata ibunya tuh ya. Terus aku bilang siapa Bu? Aku bilang kan dari situ kan kaget juga ya. Tiba-tiba si ibunya bilang begitu. Iya Neng, katanya ada yang ngikut di belakang terus melototin ke ibu gitu, karena ibu kan sensitif jadi tahu lah bentukannya seperti apa, disebutin lah bentukannya. Dari situ aku tahu. Jadi itu kayak penari ronggeng gitu, pakai kebaya, pakai selendang, terus pakai kembang goyang gitu. Katanya. Jadi kembang goyang tuh aksesoris buat pengantin, buat pengantin ya, yang ada di kepala, salah ya. Gitu. Udah gitu, aku bilang, ya udahlah gitu kan, mungkin ada aku juga belum menyadari ya kalau misalkan itu kayak pengikut lah yang ada di badan aku gitu kan. Karena selama ini aku belum pernah kayak ke orang pinter. Katanya kan kebanyakan penyanyi itu biasanya pasang-pasang susuk ya guys, gitu kan ya. Nah aku sendiri juga nggak ngerasa begitu gitu kan. Aku sendiri juga kayak mungkin itu cuman kayak si ibunya aja, mungkin ada yang ikut kayak gitu kan. Nah udahlah aku pulang. Nah pas di rumah itu aku kepikiran kan, sampai mikirin sampai ke bawah mimpi tuh. Sampai ke bawah mimpi, iya datang tuh si wujud itu tuh, Nyai Ronggeng ini. Ya mungkin bisa disebut Nyai Ronggeng, penari ronggeng, entah apa lah ya. Aku juga bingung. Nah udah gitu pas si datang itu tapi nggak ngapa-ngapain sih, nggak gimana-gimana, cuman mau menampakkan kayak gini gitu kayaknya dia mau ngasih tahu kalau aku memang ada gitu. Nah aku penasaran kan, aku tanyain tuh sama mamaku tuh. Mama bilang ya itu mungkin katanya yang diturunin sama nenekmu itu katanya gitu. Aku bilang memang nenek itu pemuja ke Nyai Ronggeng atau gimana gitu kan. Jadi sempat bertanya-tanya lah itu ya setelah dari itu tuh. Cuman kan memang setahu mama juga nggak tahu. Cuman kata mama memang nenekmu pakai susuk pemikat katanya gitu. Jadi biar disukain biar disayangin sama banyak orang gitu ya. Jadi susuk ini tuh gunanya tuh untuk hal-hal baik lah gitu ya. Iya. Karena bener loh kayak nenekku itu ya, udah pas mau meninggalnya memang pas tuanya itu memang dulu cantik banget. Jadi kalau udah nggak kelihatan dia tuh masih udah tua, masih fresh aja gitu. Fresh aja gitu, memang awet muda gitu loh. Dan memang kayak nurunin sifatnya, terus kayak gaya baju, bicara semua tuh ke aku gitu. Sampai ke adat-adatnya gitu. Karakternya sama lah. Tinggi gede gitu, perawakannya sama lah kayak aku, persis banget kata mama. Tapi aku pengen tanya ini kan setelah ditampakin wujudnya gitu ya teh, rupanya tuh seperti apa sih? Apakah dia tuh cantik atau menyeramkan atau kayak memberi ancaman gitu? Jadi gimana sih teh bentuknya gitu? Nah aku tuh pas di dalam mimpi tuh biasa aja kayak penari-penari cantik itu, make up biasa gitu. Cuma memang nggak ngomong apa-apa sih, cuma diem doang. Dia menunjukkan wujudnya doang. Tapi memang yang disebutkan ibu yang kerasukan itu memang betul gitu. Nah, yang aku heran itu penasaran dong. Nah aku tanyalah ke orang pintar juga gitu kan dari situ. Karena memang kesini-sininya pas ketika aku banyak masalah, pokoknya aku kan nikah nih, punya di rumah tangga lah ya.
ke bawah tuh kayak emosi-emosi. Kalau emosi tuh udah kayak meledak-ledak banget. Oh, jadi si sosok ini tuh sempat mengendalikan emosi. Nah itu Teteh juga ya. Nah aku tuh ke orang pintar nanya kan, pengen lah aku tuh ada apa nih gitu. Kok aku begini ya sekarang, karena dulu enggak gitu. Gitu kan, aku maksudnya sama suami yang sebelumnya enggak gini gitu loh, biasa aja. Kalau marah, tapi kan sama yang kedua kayak gitu. Kok iya sifat dan adatnya tuh berubah gitu ya. Gitu. Nah ya aku kan namanya ikhtiar ya, namanya rumah tangga juga nggak mau aku kayak ya gimana gitu kan. Nah datanglah aku ke orang pintar, terus aku tanya ini, aku tuh sebenarnya ada apa sih gitu kan. Ternyata sama tuh jawabannya, memang betul kayaknya aku itu punya kayak kodam lah. Kodam iya. Kodam lah ya disebutnya. Kayak kodamnya tuh kayak dia itu kodamnya memang melindungi. Udah itu. Tapi katanya kalau dibawa baik, tapi kalau misalkan ada keburukan atau emosi di aku itu pasti jahat lebih gitu. Jahat banget. Jahat, malah menginginkannya itu nyawa. Nyawa dari si lawannya, dari aku sendiri. Dari gitu. Bahkan maksudnya guys, ini yang bikin aku bingung ya teh. Dia tuh memikat ya, bawa rezeki kan gitu ya. Tapi ketika teteh marah ada gitu, malah ingin mencelakai teteh sendiri. Iya gitu. Nah itu tuh berlangsungan, bahkan gangguan-gangguan itu tuh terasa setelah teteh tahu kan ya. Iya. Jadi, malah setelah mengetahui mah enggak, enjoy aja, hidup aku biasa aja gitu. Gak ada keanehan. Berarti mengganggu ke emosional, fisik pun pasti ada ya, kayak ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri gitu. Nah itu cara teteh hadapin tuh gimana sih teh? Kayak berdamai sama dia itu? Ya kan kayak misalkan kita nerima aja gitu, tapi jadi gini loh, kalau misalkan aku ada masalah terus aku nangis nih ya, terus udah nangis tuh kayak ngelamun, nangis, dan nanti tuh ada bisikan kayak yaudah kamu mati aja gitu, yaudah kamu mati aja kok, kamu nggak berguna gitu, dia ikut aku gitu. Jadi malah mempengaruhi pikiran teteh ya kayak. Jadi kayak ada kita ambil apa aja nih benda-benda tajam gitu kan, karena itu bukan sekali dua kali. Sama orang rumah itu pernah ya kayak gunting, pisau dan lain-lain itu ya, udah kayak disumpetin lah ya, diumpetin. Tapi kita tuh nggak tahu, otak tuh berjalan aja. Piring, gelas, pokoknya yang pecah belah itu pasti. Apapun yang menyebabkan bisa bikin kematian gitu ya, itu ada aja gitu ya. Itu teh, jadi selama teteh kayak manggung show gitu-gitu mungkin laku ya, jadi dia tuh banyak yang. Nah itu kayaknya sih, pokoknya semenjak aku terjun ke dunia entertain itu tambah apa sih, tambah powernya kuat banget gitu. Jadi ngasih aura ke teteh tuh ya, jadi makin lah teteh tuh gitu. Tapi ketika marah, malah teteh sendiri nggak bisa ngendaliin. Cara teteh menghadapi kayak ini udah gak bener nih gitu. Iya kan ya, caranya kayak berdoa ya, sholat gitu kan. Sebenarnya mungkin jauh juga aku dari kayak gitu kan. Nah jadi kayak sempat ada pemikiran apa ya, aku udah orang pinter juga, dan ternyata pasanganku itu juga punya tuh kayak punya pegangan. Nah katanya bentrok dengan punyanya aku. Jadi tetehnya Mbak Demes sebenarnya serasi, tapi yang bawaan masing-masing. Nah jadi itu yang membuat apa sih, nggak pernah akur lah gitu pada saat itu tuh ya. Iya. Kita sempat kan tadi aku dengar gitu ya dari obrolan itu sempat di ruqyah katanya. Gitu ya. Nah itu ketika di ruqyah tuh kayak gimana sih teh? Nah itu tuh sebelum di ruqyah itu memang kayak ya udahlah ya, karena memang kita itu nggak bisa bersatu gitu. Karena sampai kapanpun juga jadi aku kalah nih. Kepunyaan aku kalah, dan sampai kapanpun juga kita nggak akan pernah bisa ini, ya udahlah ya selesai gitu. Tapi dari situ kan nggak selesai gitu aja. Aku itu masih emosi aku dikuasai sama itu kan, sama si bawaan itu. Karena dari kiri kanan samping itu banyak juga orang-orang sirik, jadi banyak juga negatifnya kan. Nah dari situ mungkin udah kayak setengah orang nggak waras tuh waktu itu. Karena bawaan itu juga. Nah keluargaku itu bawa aku lah ke
orang pinter juga tuh. Udah bukan sekali 2 kali sih aku tuh kayak gitu, tapi nggak ada yang cocok mungkin kan itu cocok-cocokan ya. Nah pas terakhir itu dibawalah sama papaku tuh di ruqyah kayak gini loh kan. Aku kebanyakan di ruqyah itu banyaknya kayak yang wah teriak-teriak gitu kan. Gitu kan aku bayangannya di ruqyah kayak gitu. Tapi ini enggak. Jadi kayak Pak Ustadznya itu cuman berdua doang kan mediasinya di kamar. Pak Ustadznya itu kayak nyuruh aku hadap-hadapan sama beliau gitu kan. Terus kamu merem gitu kan sambil dalam hati itu terus bilang ya Allah ya Allah ya Allah jangan sampai berhenti katanya gitu. Terus kamu bayangkan tuh flashback dosa-dosa dari pertama kamu lahir. Tapi yang anehnya itu ya tiba-tiba aku tuh keinget kayak padahal aku masih kecil ya. Tapi aku inget loh kayak bisa ngemarahin ke mama gitu kan, mukul mama, balik lagi malah flashback udah kayak bener-bener layar bioskop aja tuh, udah slide gitu. Wah sampai aku nangis, kujur-kujur gitu, teriak-teriak gitu kan. Nah gitu, caranya gitu, nah udah gitu udah tenang lah ya, plong. Nah dari situ 2 kali kan, 2 kali begitu, dari situ udah nggak terlalu lagi apa ya, emosiku udah agak-agak terkendali, mulai stabil, tapi tetap sih masih kerasa kok. Jadi bahkan setelah teteh itu pun masih kerasa dalam tubuh teteh ada sosok itu gitu ya? Masih, karena jadi gini, kalau ada sesuatu hal yang bikin aku emosi naik, tetap kayak gitu sih, cuman agak-agak terkendalinya, kayak misalkan ada bisikan-bisikan kayak gitu tuh udah kayak tahan istighfar gitu paling. Oh jadi lebih kembali lagi ke mana gitu ya? Lebih kembali lagi ke yang ya banyakin ibadah lah intinya mah. Betul sister. Jadi tapi teh, nah setelah itu kan berarti hanya teteh yang diganggu ya di keluarga tuh. Tapi sekitarnya tuh ngerasain gak sih kayak vibe bahwa si Nyai Ronggeng itu ngaruh banget ke teteh tuh gitu? Iya, teman-temanku juga kayak ngerasa gitu. Bahkan teteh sempat dibilang pakai susu gitu-gitu ya. Padahal nggak. Jadi setiap orang yang ketemu aku tuh kalau mereka pasti kalau yang sensitif ya, bilangnya kayak kamu tuh pakai susu ya katanya gitu, kayak kelihatan kok katanya gitu dari cara bicara, katanya dari wajah gitu kan. Aku bilang aku nggak pernah pakai susu. Dari pertama aku terjun ke dunia entertain atau sebelumnya pun nggak pernah aku pakai susu kayak gimana gitu kan, karena memang mungkin itu bawaan dari kodam nenek aku gitu. Yang dari sebelumnya mungkin diturunkan ke teteh gitu ya gitu. Jadi buat teman-teman mungkin karena aku kurang tahu juga ya teh ya, apakah memang susuk itu tuh bisa diturunkan tanpa kita minta dipasangin atau gimana. Jadi boleh komen di kolom komentar ya. Lanjut teh. Oke teh, jadi kan tadi jadi si Hodam ini tuh sebenarnya kan dia tuh bawa pengaruh baik dan pastinya juga ada pengaruh buruk ya. Sampai ada teror-teror yang ingin teteh tuh mati atau meninggal gitu ya. Nah teror yang kayak gimana sih teh yang sampai ekstrim banget, dari yang paling ini dulu ya sebenarnya, dari yang paling biasa sampai ke yang paling ekstrim. Coba aku pengen tanya ke teteh soal yang teror itu tuh kayak gimana. Jadi aku tahu itu kan setelah ruqyah itu kan, sebelumnya itu memang kenapa aku cari orang pintar, karena benar-benar udah parah banget gitu kan. Kayak bisikan-bisikannya itu udah benar-benar kayak jahat banget lah gitu buat hidup aku, termasuk ke anak-anak aku juga gitu kan. Oh sampai bahkan ganggu ke anak-anak teteh gitu ya. Jadi dari yang ini dulu ya. Ya kayak percobaan, kalau misalnya aku berantem nih kayak gitu kan, bisikan kayak percobaan bunuh diri nya tuh paling ke tangan. Ini udah banyak nih bekas-bekasnya. Iya kayak udah nyesayat, tapi pada waktu itu nggak ada niatan buat sampai meninggal. Jadi gini loh, aku itu bisa tenang kalau aku lihat darah sendiri gitu. Kalau kayak apa ya, aku harus lihat darahku dulu baru aku bisa tidur gitu. Jadi sebelum teteh kayak menyakiti diri sendiri tuh terus aja kayak gitu, iya, marah-marah gitu. Tapi kalau udah mencoba melukai self harm gitu,
lebih tenang lebih gitu. tenang. Jadi pemikirannya tuh kayak ya adalah gitu, udah lihat aja. Terus nggak ada niat buat ngebersihin darahnya, terus nggak ada niat buat kayak diobatin, nggak ada. Jadi aku Biarin tuh aja. dibiarin aja sampai aku tidur, sampai mengering tuh si darahnya. Baru aja nanti bangun tidur ya aku kenapa gitu. Tapi berarti teh kondisi teteh ketika melakukan hal kayak itu nggak sadar? Nggak sakit sama sekali. Tapi mata tuh ngelihat kayak teteh? Iya, aku sadar. Maksudnya aku sadar aku ngelakuin apa, tapi nggak ada ngerasa sakit atau perih gitu. Ya perihnya besoknya gitu. Jadi euforia yang dibawa tuh seneng ya? Jadi Iya. Bahagia gitu kayak. Kayak aku tenang aja kalau aku udah lihat darah aku sendiri gitu. Sampai kayak gitu kan itu bahaya banget ya. Itu tuh baru hal kecil katanya. Pasti ada lagi yang lebih ekstrim dong. Iya. Kan ya kayak pasanganku itu bilang kayak itu cuman mungkin emosi aja gitu kan, kayak kamu acting. Nah tambah-tambah kan kayak disebut kayak gitu. Nah udah gitu selain itu kayak udah kan kayak diumpetin kan benda-benda tajam kayak silet, cutter, pisau, gunting, itu udah nggak ada. Kalau misalnya mau masak pun aku minta dulu nih, habis mana pisauku gitu. Izin gitu. Nanti kalau selesai kamu sinin dulu, balikin lagi gitu kan kata dia. Nah udah gitu ketika kejadian begitu lagi, aku pakai pecahan piring dipecahin, kaca, sama ke pergelangan tangan tuh. Nah terus udah gitu minum kayak parfum. Ya aku pernah minum parfum tuh, karena udah parah banget si anak aku di kamar tuh aku dikunci di dalam, aku udah kayak ngebusa gitu. Kalau tetehku nggak dateng waktu itu ke rumahku, nggak tahu tuh, udah pada jerit-jerit katanya aku udah posisi pingsan tuh, udah kayak ngebusa gitu. Ini jadinya tuh sedih ya, aku sedihnya tuh sampai ke menyakiti diri sendiri, ada keinginan untuk bunuh diri, meninggal gitu ya. Bahkan anak jadi korban gitu. Iya, gitu. Ada yang lebih parah lagi sih. Masih ada yang lebih parah lagi. Nah, itu yang paling parah banget sih, karena benar-benar aku sering dikecewain lah ya gitu kan sama pasanganku. Jadi sering gak dipeduliin lah. Jadi kayak ngerasa ya udahlah, ada bawaannya itu, bisikannya itu, udah ayo gitu, bawa anakmu. Nah itu yang paling parah. Merinding sumpah guys, maksudnya kayak sampai ngajakin. Iya, ayo jadi kayak dalam hati aku tuh merinding banget. Bilang gini loh, udahlah, ayo kamu pergi aja yuk bawa anak-anakmu, kamu mau bunuh anakmu dulu, baru kamu bunuh dirimu sendiri gitu. Sempet loh aku udah pegang gunting waktu itu. Aku pegang gunting, aku beli gunting baru itu, karena kan nggak ada nih. Aku sempet beli dulu gunting ke warung tuh. So aku bawa gunting, aku mau bener-bener mereka lagi tidur ya, anak aku kan masih kecil, kembar lagi kan. Aku mau pas aku terus mereka, tapi tiba-tiba ada yang nahan gitu Beb. Langsung aku lempar tuh guntingnya, langsung aku nangis tuh juga, aku minta maaf sama mereka, sama diriku. Itu nggak kejadian itu. Nah udah gitu aku ya itu makanya aku minta tolong sama keluargaku. Aku tuh pengen sembuh, aku nggak mau bilang gini. Aku cerita sama keluargaku tuh sampai kayak keluargaku, kamu tuh bukan manusia gitu kan, maki-maki lah mereka gitu kan. Malah balik marah gitu kan. Aku tuh kayak ngerasa sendiri banget lah waktu itu kan, karena aku tuh nggak pernah, almarhum mama udah meninggal ya, jadi kayak kalau aku punya masalah tuh jarang ceritain. Jadinya sih hal-hal negatif, maksudnya sih pengaruh-pengaruh negatif dari Nyai Ronggeng ini tuh yang menguasai teteh gitu ya. Jadi kayak ayo mati aja gitu. Nah aku tanya itu, ternyata si kembang goyang itu tuh yang jahatnya. Kan kembang goyang itu kan kayak tajam kan ya, yang ditusukkan iya kan. Nah katanya itu kembang goyang itu yang bikin kayak bawa aku ke pengen ke kematian itu. Dan ada hal-hal yang negatif juga nih. Ada yang ngirim-ngirim aku juga sih.
dari pekerjaan aku gitu kan. Selain di entertain aku juga punya pekerjaan ya katanya, tapi aku kan gak mau seuzon siapa-siapanya, aku gak tahu lah ya. Dan gak mau tahu, perasaan aku baik kok ke semua orang, tapi kan orang kalau gak suka ya gak suka aja, kita gak pernah tahu perasaan orang lain gitu. Jadi guys, berarti teteh tuh nggak hanya si Nyai Ronggeng ini yang ada tuh, bahkan ada yang ngirim, ada yang lain gitu ya. Itu tuh bahkan kata pasanganku itu, aku kan pernah berantem hebat tuh sampai RT RW terus setempat tuh datang lah ya, karena benar-benar rusuh gitu. Sampai aku ditahan tuh sama 5 orang cowok dong, tapi tenaga aku kuat banget. Tenaga aku kuat banget, terus aku teriak-teriak kayak, nah si beberapa orang itu kemarin-kemarin loh, ini baru-baru ya, katanya kata yang tetangga aku yang bisa itu, wajah aku tuh udah berubah kayak nenek-nenek katanya gitu. Makanya setiap aku berantem itu atau emosi itu, kata pasanganku itu, aku tuh udah berubah kayak nenek-nenek mukanya. Terus makanya dia tuh langsung pasti setiap itu tuh pasti dia kabur, takut katanya gitu. Ini kalau kepancing emosinya, kalau udah meledak-meledak kayak seolah bukan teteh gitu. Bukan aku katanya, mukanya berubah. Jadi itu tuh berarti kan berlangsung sampai saat ini ya, dari tahun berapa? Dari kerasnya 2015. Berarti 2015 sampai sekarang 10 tahun ya berjalan, teteh tuh selalu dihadapkan dengan kondisi-kondisi kayak gitu. Sampai maksudnya sorry ya guys, nyerang mental gitu. Mentalnya 3 tahun. Kalau mental sih 4 tahun ke belakang ini ya. Oh jadi selama 4 tahun ini tuh gak karuan gitu ya. Jadi gak mudah emosi, terpancing gitu. Ya itu semenjak aku nikah sama yang ini, yang kedua ini. Karena dia juga kan punya pegangan juga nih, mungkin hawa pegangannya dia itu nggak cocok sama aku gitu, gesek-gesekan lah gitu. Tapi jadi terus aja nih di dalam rumah itu kayak panas, jawanya nggak pernah tuh kayak damai-damainya, kayak nggak betah di rumah gitu. Gitu. Tapi sempet gak sih kayak, kan itu kan yang mengendalikan pikiran teteh tuh ada kontribusinya si Nyai Ronggeng ini. Ada nggak sih pikiran kayak teteh, nih gue harus matiin suami gue nih gitu? Karena kan gesekannya juga sama suami teteh gitu ya. Ada nggak sih sempet pikiran? Enggak, malah nggak ada tuh kayak aku mau ngebunuh, maksudnya atau matiin dia secara kalau diam-diam gitu ya. Enggak pernah. Pokoknya tuh menyakitin diri sendiri aja, menyala. Jadi si bisikannya itu selalu kayak bilang, kamu tuh nggak berguna, udah aja mati gitu, kayak gitu. Sedih banget sih kayak. Nah kan, kayak jadi pada waktu itu kan karena keluargaku udah capek banget kan ngurusin kayak permasalahan aku kan, jadi udah bodo amat lah, lu mau gimana. Jadi dengan kondisi teteh yang lagi kayak gitu, si dari luar tuh masuk, jadi kuasa gelap lah gitu sih. Jadi support orang-orang terdekat kan gak ada, bener-bener aku sendiri. Nah itulah teman aku ya, si Goib itu yang bisik-bisik gitu. Jadi kayak aku berteman aja nih sama si Nyai ini gitu. Jadi aku ngerasa si Nyai ini pelindung aku sekaligus kematian bawa maut aku gitu. Ya jadi guys, kalau misalnya kalau ada apa-apa gitu ya, lebih baik kita diceritakan lah gitu ya. Jangan sampai ditinggalin keadaan terpuruk, karena kita nggak pernah tahu ya guys. Jadi dengan kondisi kayak gini kan kita lemah ya. Jadi aura-aura negatif dari luar sana tuh pasti gampang banget masuk gitu, karena wah ini orang lagi lemah nih, gue samperin aja. Kan banyak kejadiannya kayak bisikan-bisikan yang nyuruh meninggal sampai meninggal. Alami teteh sendiri gitu. Bener banget. Mungkin teteh ada yang ingin disampaikan ke teman-teman dimensi lain, pesannya sih, kalau punya masalah atau sesuatu hal yang membuat kita pusing banget gitu ya, berat banget, mending kayak kita cerita lah ke orang terdekat atau orang yang terpercaya. Terus kalau kita mempunyai kelebihan atau suatu kelebihan yang enggak orang lain punya, lebih baik dibanyakinnya sama ibadah juga, biar lebih powernya itu lebih kuatnya ke kebaikan aja sih. Jadi kita nggak dikuasai sama emosi, sama syaitan juga, itu sih intinya. Jadi, karena kalau katanya kalau aku itu
kalau akunya rajin gitu ya, rajin ibadah apa itu, aku tuh kayak bisa menguasai kodam aku ini dengan baik gitu ya. Dengan baik, terus aku bisa menolong orang padahal. Oh, jadi apapun itu gimana kita ngendaliin Nah, iya. Berarti memang kontribusi Tuhan pun sekalipun itu ngaruh banget ke apa yang kita punya gitu. Iya. Ya berarti teman-teman juga kalau misalnya punya kelebihan gitu, itu baiknya digunakan ke hal baik. Ke hal baik sih. Dan tetap berserah diri ke Tuhan ya. Maksudnya kayak kita punya Tuhan, kita tetap percaya akan adanya Tuhan. Pertolongan itu hanya titipan kayak gitu ya. Ya mungkin teman-teman Dimensi juga kalau ada yang ceritanya sama gitu, pernah digangguin atau kayak gimana, boleh banget diceritain di kolom komentar, kita diskusi, atau boleh juga dikirimin di Gmailnya Dimensi Lain, ada di bawah nanti aku cantumkan. Santi, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jadi aku tuh dapat pelajaran banyak banget guys. Selain dari alam goib ya, bahwa penting banget kita tuh untuk mendekatkan diri sama Tuhan, terus dengan orang sekitar terbuka, karena percaya nggak percaya pengaruh negatif dari dimensi lain itu tuh ngaruh banget ke mental kita juga gitu. Kayak gitu, gengs. Terima kasih Teh Santi. Sama-sama. Ya udah mau ngobrol-ngobrol di Kamar Misteri. So guys, oh iya buat teman-teman yang pengen beli merchandise dari dimensi lain, nanti ada linknya di kolom komentar. Nah setelah itu udah mungkin gitu aja ya. Nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. So don't forget to like, comment, and subscribe our YouTube channel. Bye bye.